We consider Russia as a great friend, and I would like to continue to maintain and enhance this relationship. Dengan persenjataan lengkap, pasukan Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Republik Nasional Rusia berkolaborasi dalam melakukan operasi di sebuah kapal untuk melakukan infiltrasi penyerbuan terhadap sebuah kapal yang dicurigai. Pada operasi tersebut, pasukan kedua negara begitu cekatan dan terlatih dalam menangani kondisi seperti ini. Tentunya, baik pasukan Rusia maupun Indonesia akan berhasil melakukan penyerbuan tanpa sedikit pun korban jiwa. Namun siapa sangka momen operasi penyerbuan tersebut nyatanya hanya sebuah latihan gabungan antara Angkatan Laut Indonesia dan Rusia. Mereka melakukan latihan gabungan bersama dengan mengusung nama Oruda dan Submarine Visit 2024 dengan tujuan untuk meningkatkan interoperabilitas serta kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia. Keduanya bersama-sama melakukan latihan bersama di perairan Komando 2, Surabaya. Begitu seriusnya prajurit Indonesia dan Rusia dalam melakukan operasi tersebut mungkin telah membuat kalian berpikir bahwa ini adalah sungguhan. Namun faktanya ini adalah sebuah latihan gabungan antara TNI Angkatan Laut Indonesia bersama Angkatan Laut Rusia. Dengan sandi latihan Oruda dan Submarine Visit 2024, Angkatan Laut kedua negara melakukan latihan gabungan bersama di wilayah perairan Koarmada 2, Surabaya. Dan harapannya, latihan ini akan meningkatkan interoperabilitas serta kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia. Pada sesi latihan tersebut, pihak Menteri Pertahanan Indonesia membeberkan bahwa latihan Maritime Security tersebut terbagi dalam dua phase atau dua fase, yaitu Harbor Phase dan Sea Phase. Operasi latihan ini juga dikabarkan melibatkan beberapa alutsista andalan Angkatan Laut Indonesia, seperti KRI Igusti Ngurah Rai 332, KRI Frans Kaisepo 368, dan helikopter AS-565 MBE. Sedangkan untuk Angkatan Laut Rusia, mereka dikabarkan membawa kapal perang korvet kelas seperti RF Soverseny, RF Gromky, dan RF Aldar Sidensapov, serta medium tanker ship, helikopter KA-27, dan TAK Salvage Alatau. Harus diakui latihan bersama antara Angkatan Laut NKRI bersama Angkatan Laut Rusia ini menjadi kali pertama di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Bukan tanpa alasan, hubungan antara Rusia dan Indonesia semakin erat hingga di sektor latihan bersama. Mengingat, kedua Presiden Indonesia ke-8 Prabowo Subianto menjadi pemenang dalam pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin juga turut berbahagia dengan kabar tersebut. Putin pun turut memberikan ucapan selamat kepada Prabowo tatkala dirinya terpilih sebagai Presiden Indonesia untuk menggantikan Presiden Joko Widodo. Kedekatan Indonesia dan Rusia di era kepemimpinan Prabowo ini semakin kuat setelah Presiden RI ke-8 tersebut berkunjung ke Moskow untuk bertemu Putin. Dalam kunjungan tersebut, meskipun Prabowo belum secara resmi menjabat sebagai presiden, Putin terlihat begitu menghargai kehadiran Prabowo. Bahkan pada saat Prabowo akan hengkang dari Istana Negara, Putin terlihat mengantar Prabowo hingga ke mobil yang akan ditungganginya. Ini mengindikasikan bahwa melalui Prabowo, Indonesia dan Rusia akan menjalin hubungan yang lebih erat daripada sebelumnya. Dan terbukti dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Moskow, Presiden ke-8 RI tersebut nyatanya bukan hanya memperkuat hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia. Karena setelah kunjungannya bertemu dengan Putin, Prabowo dikabarkan meminta agar para anak muda bangsa Indonesia yang akan menjadi penerus bangsa nantinya akan dikirim untuk belajar di universitas dan sekolah tinggi teknik di Rusia. Rencana ini tentunya sangat luar biasa untuk masa yang akan datang. Karena dengan mengirimkan beberapa anak muda ke Universitas Teknik di Rusia, mereka dapat menimba ilmu dan menerapkannya jika kembali ke Indonesia. Hal ini juga akan berdampak besar pada perkembangan industri militer serta kekuatan militer Indonesia di kancah internasional. Luar biasa, bukan? Hal ini juga tergambarkan dari pernyataan Presiden Prabowo pada saat dirinya berkunjung ke Rusia beberapa waktu silam, yang mengatakan bahwa dirinya ingin menjaga bahkan meningkatkan hubungannya dengan negeri beruang merah tersebut. Kendati demikian, Indonesia tetap mempertahankan kebijakan luar negeri yang netral, menolak untuk memihak dalam konflik Ukraina, termasuk dalam persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan China. Meski begitu, Presiden Indonesia yang baru dilantik tersebut telah berjanji untuk bersikap lebih berani di panggung dunia. Jadi, akankah Prabowo meningkatkan hubungannya dengan Rusia dan meninggalkan gerakan non-blok? Namun apabila preferensi keberpihakan Indonesia di bawah komando Presiden Prabowo nantinya condong ke blok timur, apalagi melihat
bergabungnya Indonesia ke BRICS dengan status Interested Country, bukan tidak mungkin kedekatan tersebut menjadi babak baru dalam hubungan Indonesia-Rusia. Salah satunya adalah membangun pangkalan militer Rusia di Indonesia, mengingat Rusia tidak memiliki satupun pangkalan militer di Asia Tenggara, sehingga membuat Indonesia akan menjadi basis militer pertama Rusia di seluruh negara Asia Tenggara. Tapi harus diakui kedekatan Indonesia dan Rusia telah tercermin di era kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo. Beberapa hubungan kerjasama di berbagai sektor, terkhususnya militer, telah memupuk semakin eratnya hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia. Belum lagi dengan beberapa alutsista yang dibeli Indonesia dari Rusia, juga menjadi faktor utama dalam mempererat hubungan kedua negara. Seperti di awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014, di mana Indonesia ditawarkan untuk membeli jet tempur Sukhoi Su-35 untuk menggantikan armada F-5E Tiger II yang sudah usang. Setahun kemudian, Indonesia akhirnya menyepakati untuk membeli jet tempur Su-35. Meskipun pesaing dari jet tempur tersebut seperti Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, F-16 Fighting Falcon, hingga Subjas 39 Gripen juga menguasai pangsa pasar alutsista Angkatan Udara. Namun Indonesia tetap memilih untuk memboyong jet tempur asal Rusia itu ke matra udara NKRI dengan alasan keakraban Angkatan Udara Indonesia dengan jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang sudah dimiliki sejak dulu. Hingga pada akhirnya di tahun 2018, Rusia dan Indonesia akhirnya menyepakati kontrak senilai 1,14 miliar dolar atau sekitar 18 miliar rupiah untuk 11 unit jet tempur Su-35. Tentu, hal ini menandakan bahwa Rusia dan Indonesia begitu erat dalam kerjasama di sektor militer. Belum lagi ketika masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Rusia sempat menjajaki kerjasama dengan perusahaan militer Indonesia bernama PT Pindad. Dengan kerjasama antara Rusia dengan PT Pindad, kerjasama yang dicanangkan oleh kedua pihak ini dikabarkan berupa produksi amunisi kaliber yang besar. Bukan hanya itu, kerjasama yang terbangun antara PT Pindad dan Rusia juga diharapkan agar Rusia melakukan transfer teknologi, sehingga nantinya Indonesia juga mampu menciptakan beberapa persenjataan militer dan teknologi yang ditransfer oleh Rusia. Di era kepemimpinan Jokowi, Angkatan Laut Indonesia juga sempat melaksanakan latihan gabungan bersama Angkatan Laut Rusia dengan tajuk Passing Exercise Rusindo 20. Latihan tersebut diadakan di Laut Jawa dengan Angkatan Laut Indonesia mengerahkan 3 kapal perang kebanggaannya, yakni KRI Karel Satsui Tubun, KRI Diponegoro, serta KRI Tombak. Sedangkan untuk Rusia, mereka pun mengerahkan 3 kapal perang luar biasanya, yakni Varyak, Admiral Panteleyev, dan Pechenga. Kedekatan Indonesia dan Rusia sejatinya telah terjadi pasca NKRI telah berhasil meraih kemerdekaan dan Rusia masih dalam satu kesatuan Uni Soviet. Kala itu, Bapak Proklamator Insinyur Soekarno memiliki hubungan persahabatan yang cukup dekat dengan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev. Hubungan persahabatannya nyatanya memiliki dampak signifikan pada hubungan diplomatik antara kedua negara, serta pada hubungan pribadi di antara para pemimpin. Di era kepemimpinan Khrushchev, Uni Soviet turut berperan besar dalam pembangunan Indonesia. Berbagai kerjasama dilakukan, termasuk membantu Angkatan Bersenjata Indonesia turut mempererat hubungan kedua negara. Belum lagi dengan dana yang diguyurkan Uni Soviet untuk mendukung perekonomian dan pembangunan di Indonesia kala sedang berjuang untuk membangun negaranya. Salah satu catatan sejarah, bagaimana kedekatan Soekarno dan Khrushchev bisa kalian lihat pada kapal KRI Irian 201. Kapal tersebut merupakan sokongan Soviet dalam proyek cruiser 68 bis Ordzhonikidze. Beruntungnya setelah runtuhnya Soviet, Indonesia dan Rusia masih tetap menjaga hubungan persahabatan di tengah intervensi Barat. Bahkan bisa dikatakan, Rusia menjadi pemasok utama persenjataan bagi militer Indonesia. Terbukti dari berbagai jet tempur yang sebelumnya dibeli dari Rusia seperti Sukhoi Su-30 dan juga Su-27 untuk memperkuat kekuatan matra udara NKRI. Belum lagi di segmen helikopter seperti Mi-35 dan juga Mi-17. Sedangkan untuk matra darat, Indonesia dikabarkan mengoperasikan 54 kendaraan tempur infanteri BMP-3F besutan negeri beruang merah. Indonesia juga pernah membeli senjata Rusia senilai 1 miliar US dollar yang belum disebutkan jumlahnya dalam 15 tahun ke depan. Itu belum termasuk
dengan rencana Indonesia untuk membeli persenjataan berat dengan nilai total 850 juta US dollar. Paket ini akan mencakup 10 helikopter pengangkut Mi-17 V5 dan 1 helikopter tempur Mi-35P untuk Angkatan Darat dan 20 tank amfibi BMP-3F serta 2 kapal selam untuk Angkatan Laut Indonesia.